jauh dalam bidang ini. Saya masih terus belajar mengambil intisari dari berkebun secara murah dan gratis yang diwariskan oleh leluhur kami secara turun-temurun seperti itu, sahabat. Selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Pagi ini saya sedang memanen, sebenarnya dalam tanda kutip. Ini adalah pupuk organik yang akan saya olah. Kemudian juga ini merupakan pakan dari ternak saya, sahabat. Jadi sebenarnya sekali lagi alam itu menyediakan semuanya, sahabat. Dari pupuk, dari pakan ternak yang kita pelihara, dan banyak lagi sebenarnya pestisida, fungisida, bakterisida yang sebenarnya sudah terdapat di alam seperti itu. Inilah yang menyebabkan saya selalu mengingatkan kepada sahabat untuk coba kita kembali kepada alam kita, kembali kepada lingkungan kita, di mana sahabat penonton Bali Organik TV tidak harus meniru sama persis bahan-bahan yang saya olah, akan tetapi sesuaikan dengan keadaan di mana sahabat berkebun seperti itu. Nah, kali ini ada banyak sekali kegiatan di kebun saya, dan mungkin untuk pertama kalinya saya meliput di kebun ayah saya yang tempatnya berdampingan dengan kebun yang sering kita lihat di video. Nah, sebentar lagi saya akan ajak sahabat untuk berkeliling melihat bagaimana kebun ini yang didominasi oleh pisang. Kemudian juga ada jati. Adalah ayah saya. Ayah saya seorang pensiunan dari ASN, akan tetapi beliau memang memiliki hobi berkebun yang sudah tertanam sejak ayah saya kecil seperti itu. Dan mungkin itu yang menurunkan kepada saya. Beliau pernah bertani anggur skala besar, beliau pernah bertani rambutan juga skala besar, dan saat ini beliau mengelola kebun yang didominasi oleh jati seperti ini, maupun juga pohon pisang seperti ini. Banyak sekali di sini, tidak hanya pisang, akan tapi mayoritas pisang. Di sini juga ada alpukat dan banyak lagi tanaman yang sekarang pun ayah saya sedang menanam sayuran. Menanam apa itu, J? Menanam apa? Menanam apa? Menanam waluh, labu. Oh iya, menanam labu, sahabat. Kalau di Bali namanya labu seperti itu. Beliau sudah usianya hampir 70 tahun, akan tetapi masih sangat sehat, masih sangat kencang, sangat berbeda dengan teman-teman atau kerabat seusianya. Benar-benar energik, bahkan beberapa kesempatan saya masih kalah dari segi stamina dari ayah saya seperti itu, sahabat. Oke, kita langsung saja lihat bagaimana cara ayah saya melakukan perawatan di kebun pisang ini, sahabat. Nah, ini sahabat, ayah saya sedang melakukan sebenarnya pemupukan yang menggunakan daun pisang itu sendiri. Jadi selama ini tidak pernah namanya ayah saya membeli yang namanya pupuk seperti itu, karena hanya menggunakan daun, kemudian melakukan pemupukan seperti ini, menghancurkan, memotong-motong, mencacah dari daun-daun untuk dijadikan sebagai pupuk di sekitar batang bawah dari pisang ini, sahabat. Jadi memang seperti inilah caranya, sehingga nanti ketika lapuk otomatis akan menjadi pupuk. Seperti saya selalu katakan di video saya sebelumnya bahwa daun pisang ini memiliki kandungan pupuk, jika dijadikan sebagai pupuk kompos, ini luar biasa, sahabat. Itu yang membuat hampir semua tanaman pisang di kebun ini subur, bahkan tidak tersentuh yang namanya penyakit seperti itu. Luar biasa sekali, sahabat. Memang ketika sahabat menerapkan ilmu perawatan dari tetua kita, dari leluhur kita yang sudah berpengalaman, sebenarnya bertani itu akan menjadi sangat murah dan efisien seperti itu, sahabat. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita perlihatkan daun-daun yang sudah mulai hancur seperti ini, mudah sekali sudah dihancurkan, sudah remah. Ini kan menjadi kompos. Di bagian bawahnya pasti sudah menjadi nutrisi bagi tanaman pisang itu sendiri. Jadi dari pisang kembali ke pisang. Dan ini banyak sekali diterapkan oleh para petani pendahulu kami di masa lalu yang menggunakan metode ini dan mampu mendapatkan profit yang maksimal dari tanaman pisangnya, sahabat, seperti itu. Nah, banyak sekali tanaman pisang yang sudah berbuah, sahabat ya.
Bahkan kemarin dipanen sekitar 4 tandan pisang besar, pisang raja. Dan seperti itulah, jadi panen berkelanjutan, kemudian perawatan sangat murah sehingga semuanya menjadi profit. Ini yang saya harapkan bisa ditiru oleh sahabat-sahabat pekebun di mana saja, terutama para subscriber Bali Organic TV. Bahkan semua gulma ini akan menjadi pupuk sahabat. Ini bisa menjadi pupuk pakan ayam. Semua akan gratis seperti itu bila kita mau meniatkannya. Nah, ini ada pohon rambutan juga yang sudah berbuah sahabat ya. Cukup lebat karena apa? Sekali lagi pupuk yang digunakan hanya pupuk yang mengandalkan dari alam seperti itu. Nah, inilah kebun jati yang ditanam sekitar berapa tahun lalu ini, Aje? 10 tahun yang lalu. Ada 10 tahun ya? 10 tahun, ya. Pas 10 tahun yang lalu. Beberapa sudah kami panen yang ukurannya sudah memenuhi syarat. Beberapa yang pertumbuhannya terlambat akan kami panen dalam fase penjarangan seperti itu sahabat. Bangunan. Ya, untuk biasanya yang kecil-kecil bukan untuk bangunan tapi untuk ini, barang kerajinan dan lain sebagainya. Nah, luas sampai ke pelosok sana sahabat. Jadi inilah hebatnya dari tetua kita bisa mengelola kebun yang luas padahal tidak menggunakan tenaga kerja seperti itu. Luar biasa. Dan saya masih kalah jauh dalam bidang ini. Saya masih terus belajar mengambil intisari dari berkebun secara murah dan gratis yang diwariskan oleh leluhur kami secara turun-temurun seperti itu sahabat. Nah, sahabat, ini juga sangat bermanfaat ya sahabat ya. Belum pernah saya kupas, akan tetapi dalam kesempatan yang lain akan saya berikan bagaimana cara mengolah daun yang tumbuh liar di pagar kebun seperti ini. Ini kalau di Bali disebut ambung-ambung. Ini tumbuh subur tanpa musim, di musim hujan, musim kering, musim apapun tumbuh subur. Nah, ini memiliki kandungan N yang sangat tinggi. Bahkan menurut saya, menurut yang pengalaman saya pernah pakai, sebenarnya ini paling bagus untuk kita jadikan sebagai pupuk organik cair di fase vegetatif. Luar biasa. Inilah yang akan saya berikan juga videonya. Ada banyak sekali sebenarnya video yang harus saya buat dan saya share kepada sahabat. Juga air hujan yang kemarin saya janjikan saya belum sempat buat, mohon maaf karena kesibukan di kebun. Akan tetapi semua ilmu ini perlahan hari demi hari akan saya berikan semuanya. Jadi ilmu yang diwariskan leluhur saya, yang mana leluhur saya semua adalah petani yang cukup sukses seperti itu dengan menggunakan metode tanpa biaya, akan saya share untuk sahabat di seluruh Indonesia seperti itu sahabat. Nah, oke sahabat, cukup sekian video saya pagi ini. Nanti sore saya pasti akan bikin video lagi karena pagi ini saya harus berkegiatan bersama ayah saya, membantu ayah saya di kebun. Jadi mohon maaf bila videonya cukup singkat dan tidak membahas secara spesifik mengenai pupuk dan lain sebagainya. Akan tapi saya akan kembali hadir nanti sore. Mudah-mudahan tidak hujan, atau paling tidak besok pasti saya sudah mengupload video baru dengan informasi yang baru juga seperti itu sahabat. Tadi hanya sebagai gambaran bahwa seperti inilah sebenarnya konsep bertani yang diturunkan dari nenek saya, bahkan dari sebelumnya, sebelum nenek saya, kemudian nenek saya, kemudian ayah saya, kemudian saya saat ini. Inilah ilmu bertani yang tidak hanya dipraktekkan di perkebunan skala kecil, akan tetapi bisa diaplikasikan di perkebunan skala besar sahabat. Oke sahabat, sampai jumpa. Jangan lupa untuk menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.